Apakah sihir itu benar nyatanya? Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Apa yang kami alami ini bagian dari sihir. Lebih baik aku mati secepatnya, Mi. Piringkan badannya, bantu Maya, Kiara, Safia, kakinya. Apakah sihir itu benar nyatanya? Tolong kami. Selamat malam MOP Lovers. Dalam hidup kita selalu berdampingan. Ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi. Dan ada yang terlihat dan tidak terlihat. Kita akan melihat dari beberapa sisi. Dan inilah sisi dunia. Malam hari ini saya Harsha Subandrio sudah ditemani oleh teman-teman saya. Ada Uni. Hai, selamat malam. Dan juga seger ya. Seger-seger ya semuanya. Ada Bailing. Hai, selamat malam. Dan juga ada Kisuro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisuro ya. Kisuro. Iya, salah Kisuro lagi. ya. Iya. Dan malam hari ini Uni, Bailing dan juga Kisuro, kita sudah kedatangan dua pemain film yang akan berpromosi nih, akan cerita tentang filmnya. Yes, benar banget. Pemain dari film Racun Sangga. Racun Sangga. Santet pemisah rumah tangga. Dan ada Fahad. Ada Fahad. Halo Fahad, apa kabar? Dan juga ada Zidan, yang sekarang udah retire dari bola, dia main film. Iya. Ya Allah. Dia juga jago main bola ya? Jago dong. Aduh. Sekarang yang Fahad yang mana? Yang Fahad yang ini. Oh, ini Fahad. Ini Zidan. Ini Zidan. Tuh, belum 1 menit. Belum 1 menit udah lupa. Iya. Udah salah lagi. Ini untuk MOP Lovers, malam hari ini juga ada quiz ya untuk 2 orang pemenang. Jadi harus stay tune sampai akhir karena hadiahnya itu adalah mobil Agak gede ya. di rumah masing-masing ya. Bukan dari kita tapi pada kaget ya. Hadiahnya mobil heboh Gue banget jadi gitu. pengen ikut kuis ya. Itu mobil dalam bentuk brosur kali, Ben. Tapi kita aminin aja siapa tahu bener bisa ini mobil ya nggak Amin. sih? Ya. Oke. Uni seperti Apa tuh? biasa. Kita kalau misalnya badan nggak enak tuh Iya. kan kebanyakan makan bisa ya? Sebenarnya bukan badan gak enak, lebih ke perut gak enak. Kenapa ya perut? kan? Pencernaan gak enak. Iya. Larinya ke badan-badan Larinya kan? ke badan-badan ya. Nah itu Mas Arsya udah 3 tahun ya ngalamin yang kayak gitu ya. Waduh, sembelit terus. Sembelit, ya. terus udah gitu perutnya juga kembung, kayak gitu kan. Iya. Masalahnya itu cuman bisa banget diatasi sama yang ada di atas meja kita ini. On-speed. Nah, pakai on-speed aja. Nah, buat MOP lover ya, buat kalian yang ingin menjaga kestabilan berat badannya dan juga meningkatkan mengikat minyak serta lemak di dalam perut agar tetap terjaga ya. Nah, ini dia nih ya. Ini ada produk on-speed. Nah, ini solusinya buat kalian. Selain kaya akan serat dan juga antioksidan, on-speed juga dapat menjaga daya tahan tubuh kamu ya kan. Pastinya sekarang produk on-speed ini sudah tersedia di e-commerce ya. Pokoknya kalian bisa langsung belanja di sana, ada di Shopee, Benz Market dan juga Ruben Onsu. Nah, on-speed by lemak kayak gitu. Coba on-speed. On speed by lemak. Bagus ya kan? Terus jangan lupa dong. Nah, ini Hadir ya. Hadir. Lagi di mata aku. Pokoknya teman-teman semuanya, MOP lovers, jangan lupa juga untuk tonton dan belanja kebutuhan kalian Yes. di akunnya TikTok Ruben Onsu Official, TikTok MOP Channel, TikTok Onsu Permarket dan Shopee Ruben Onsu serta Shopee Benz Market. Pastinya akan banyak diskon yang berbeda di setiap harinya. Happy Shopee MOP lovers. Asik. Malam hari ini kita dibelanjain sama Bailing. Oh iya, Oh iya dong. Buat Fahad sama buat Zidan juga yang tadi beli. Beneran. Nanti diborong on fit semua ya. Sembelit nggak sembelit, lu tetap cobain. Nah, Iya. itu. Banyak banget manfaatnya. Dan malam hari ini supaya nggak sembelit, kita harus tanya sebenarnya ke Fahad sama ke Zidan nih, Iya. pemain dari film Racun Sangga. Racun Sangga. Santet pemisah rumah tangga. Oke, itu ya. Itu. Berarti racun ini santet sebenarnya.
Kayaknya iya nih. Oh, bukan racun yang dalam arti kata itu ada cairan atau apa, bukan ya? Bukan. Oh. Bukan gitu ya, Fat ya? Bukan. Santetnya berbentuk racun. Oh, santetnya oke. berbentuk racun. Santetnya Nah, berbentuk racun. ini boleh nggak sih diceritain sebenarnya racun sangga, santet pemisah rumah tangga tuh ceritanya tentang apa sih? Oke. Santet pemisah rumah tangga ini, racun sangga ini bercerita tentang pasangan suami istri yang baru saja menikah. Oke. Dan gak lama setelah mereka menikah, suaminya ini Andi mengalami kejadian-kejadian aneh. Kejadian aneh itu dalam arti bukan cuma dari di rumah dan lain-lain, tapi di tubuhnya. Oh, di badannya. Di badannya, di badannya itu mulai muncul luka-luka. Tadinya itu kecil-kecil, luka-luka kecil yang dia pikir kayak, ya udah ini mah luka biasa, karena gatal atau apa. Iya. Tapi semakin lama makin menyebar hampir ke seluruh tubuh, dan dari situ mulailah banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang dia rasa ini sebenarnya bukan penyakit biasa, dan mereka pun mencoba untuk berobat secara medis puluhan kali, tapi gagal dan nggak sembuh-sembuh. Baru di situ mereka sadar bahwa ini adalah santet yang dikirim. Ini adalah penyakit goib gitu Penyakit ya. goib. Nah, ini kalau boleh tahu perannya Fahad sama Zidan. Bagi apa di situ? Aku di film Racun Sangga berperan sebagai Andi yang mengalami itu. Oh, oke. Jadi Oh, kamu Andi Fahad ya. Iya. Kamu Oke. mengalami. kenapa? Kamu mau ngalami juga? Enggak kamu aja. Ini kan juga Iya, film. serem ya kan? Aduh tuh kursinya goyang. Oke. Enggak apa-apa Kalau digoyang. Zidan- Aku lebih suka yang bergoyang begini nih. Zidan di situ sebagai apa, Zidan? Kalau aku sendiri sebagai adik iparnya Fahad. Oh, adik Sebagai iparnya. adik ipar. Adik iparnya Iya, Fahad gitu ya. Nah, kejadian kayak gini itu berarti pas kamu lagi ini ya, setelah resmi pernikahan baru mulai kejadian kayak gini. Iya. Pada saat menikah dan baru pertama di malam pertama pada saat pindah ke rumah itu, dari situ kita udah mulai merasakan. Sebenarnya di situ Aneh-anehnya gitu ya. belum Oke. Cuma mungkin makin berjalannya waktu, dari situlah muncul beberapa kejadian-kejadian yang akhirnya bikin rumah tangga itu Kacau. ya. Karakter yang dimainkan sama Fahad sama Zidan itu kalian susah nggak sih untuk ngedapetin karakternya gitu loh, untuk mendalaminya? Iya. Kalau aku sendiri yang membuat sulit untuk mendalami karakternya itu karena film ini tuh sebenarnya terjadi di kisah nyata. Kisah nyata. Oh, iya. Dialami oleh Iya. ada orang yang mengalami langsung. Andi Based dan on- Maya itu dia mengalami. Jadi dari situ aku ngerasa kayak wah, aku harus berperan sebagai orang yang emang beneran ada dan mengalami kejadian itu gitu. Jadi aku ngebaca ini kan ceritanya ini pertama muncul di thread. Iya, X betul. kan? Ya, Aku betul, di tahu. X. Aku tahu Iya. itu. Dari situ aku mulai ngebaca lagi dari awal apa aja sih yang dirasakan oleh Andi dan dialami sama dia dari awal sampai akhirnya dia terkena racun sangga itu. Jadi kebanyakan itu dari sana aku mencoba untuk mendalami peran sebagai Andi. Risetnya di situ juga Risetnya ya, di situ. dilihat dari threadnya si Gina ya. Gusti Gina. Gusti Gina, betul. iya benar. Kalau Zidan sendiri gimana? Kalau aku sendiri karena kita sudah ada coach actingnya dan kita sudah ada guide dari reading itu, Iya. aku bisa mendapatkan bagaimana sosok nanti nama peran aku ini Roshid. Roshid. Ya, sosok Roshid ini yang sebenarnya jauh dari apa yang karena pada cerita itu Roshid sudah menikah dan punya anak, dan aku belum nih. Belum menikah dan belum punya anak juga nih. Ya, jadi pada kesempatan itu banyak belajar juga dengan coach acting kita yaitu Pak Ade Badar, dan teman-teman semua saling mendukung satu sama lain, Iya. bersinergi karena di sini kita berperan dalam satu keluarga dan itu kita harus dengan chemistry yang memang kita keluarga seperti itu. Dan ya Iya, sempat Enjoy. kebantu juga sih. Enjoy. Reading kita juga lumayan lama juga. Selama 2 bulan itu kita reading. Hampir tiap hari kita tuh mencoba Gali hampir terus, semua explore adegan-adegan terus, kayak gitu ya. Jadi itu ngebantu juga sih buat mendalamkan. Nanti di film itu bakalan banyak jump scare nggak sih? Kalau boleh bocorin sedikit aja. Kayaknya Lebih iya ke ya. teror. Oh, lebih ke teror. Wow. Lebih ke teror Bali yang nggak bisa nih dirasakan. nonton, bisa ditemenin. Dia peneror soalnya. Harus. Heeh. Iya kan? Iya. Kau boleh tahu kapan sih tayangnya sayang?
Tayangnya nanti tanggal 12 Desember Oke. 2024. Oh, tanggal 12 ya. 12 Desember, iya. 12. Aduh, ini kayaknya menjadi film yang aku nantikan deh di Iya. Desember ini. Emang tuh Desember Aku sebelum-sebelumnya? nggak bisa menonton horor. Itu aku takut menonton horor, tetapi karena tayangnya bulan Desember, kayaknya ini menjadi salah satu pilihan aku deh kayaknya. Ya, apa hubungannya ya? Di Desember dia jadi demen horor gitu. Apa maksudnya? Iya. Khusus buat Desember. Iya, bener. Iya. Desember doang. Oh, ini karena closing ya, closing. Iya. Closingan tahun nih. Closing tahun. Berarti ini si Andi itu jadi papa muda dong di sini tuh ya. Ya. Andi itu karakternya papa muda gitu yang baru nikah banget gitu. Lama itu. Udah lama, iya. Pengap banget Pengap ya. seperti itu. Seperti di ruangan kita syuting ini. Nggak Iya, ada ini angin, sebetulnya nggak ada nggak apa. nyaman ini. Iya, pengap ya Ki. Iya. Iya. Padahal di lantai atas-atas ini Iya. itu ada apa namanya tempat yang harusnya jendela itu terbuka, harusnya ada Iya, angin dong. harusnya. Iya, masuk. tapi ini nggak ini sama nggak sekali. ada Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Benar-benar. Tapi memang Kisahnya dia. Iya, kisahnya dia. Dan dia tuh Kan- kan itu Jadi bukan dari dia, kan? bisikan itu memang nggak bisa ditolak. Iya. Nggak betul. bisa ditolak sama korban. Bisikan dari Dasim itu ya. Itu saya sebut namanya. itu. Ya. Aduh. aduh, nggak apa-apa. Aduh, Nggak bahaya Itu. nggak sih? nggak bahaya. Itu kalau jin-jin seperti itu jenisnya itu namanya Dasim. Oh, oke. Oh, ada lagi sebutannya ya, Iya. beda-beda ya. Jadi departemen jin itu ada departemen masing-masing. Ya Allah, departemen kayak iya, kayak kantor betul. deh Ki. Ada jin yang tugasnya mempengaruhi fungsi seksual, ada. Ah. Nah, Ada yang bikin orang rumah tangga bisa berantakan. Ya. Nah, salah satunya kayak racun Dasim sangga tadi. ini. Masalah kecil jadi besar. Iya, iya. Padahal masalah sepele. Iya, Iya. iya, iya, iya. Dan ini memang jin-jin yang melakukan ini memang tingkatannya beda-beda ya, Iya, Suro iya. ya. Ada yang abang bodoh banget, ada yang memang ilmunya tinggi juga gitu. Iya. Betul. Itu mereka datang ke lokasi nggak sih? Ada di set nggak? Pas si Andi sama Maya? itu Mbak. pada saat reading. Oh, pas reading. Pada saat reading yang bertemu dengan korban aslinya itu aku dan Frederica yang menjadi Maya. Oh, oke. Jadi Itu- bisa dapat langsung ya, maksudnya dari Narasumbernya langsung. Ya, jadi ngedengerin langsung juga. Benar-benar. Itu keadaannya mereka sekarang kayak gimana, Fat? Pada saat waktu lagi reading ketemu gitu, apakah udah biasa-biasa aja? Mereka sebenarnya masih Masih trauma lah. masih ada trauma untuk cerita secara langsung apa yang mereka alami. Jadi benar-benar harus dibantu juga sama penulisnya Kak Gina. Iya. Soalnya kan sempat ada yang bilang bahwa cerita bohong. Iya, Enggak, ternyata benar. iya, benar, Itu benar. kejadian benar gitu. Nah, ini buat Fat sama Zidan nih. Di kehidupan masing-masing nih di luar menjadi seorang aktor gitu. Gerah Ada ya. nggak sih kejadian-kejadian horor yang pernah kalian alamin sendiri? Apapun kejadiannya, melihat sesuatu kah, merasakan, dicolek atau mendapat kiriman, kadang-kadang kan suka kayak gitu tuh. Kayaknya belum sampai ke situ apa gimana? Aku tuh kalau aku pribadi sebenarnya ada, dan kalau misalkan ditanya soal itu, aku tuh selalu ingatnya yang ini. Karena emang itu yang benar-benar kebayang. Iya. Sampai hari ini aku juga pernah cerita kayak ke Kadiri, manajer aku. Apa? Jadi waktu aku SD, rumah aku itu di sampingnya itu ada gang. Iya. Nah, gang ini tuh bisa menuju ke aku tuh banyak lah saya ke rumah teman aku itu lewat gang itu tuh lebih cepat. Kayak jalan petas itu lewat situ. Sebenarnya bisa lewat jalan yang lebih besar, yang lebih aman juga. Tapi karena lebih cepat lewat situ, aku tuh selalu lewat situ. Nah, jam 10 lewat jam 11-an lah, aku tuh disuruh mama untuk manggil abang aku suruh pulang. Iya. Keluar situ lah, masih kecil. Dan di gang ini tuh kayak bener-bener mungkin cuma satu motor doang ya. Iya, bisa sempit lewat. banget lah Sempit ya. banget, gang sempit banget, dan itu ada pertigaannya. Jadi ada gangnya pertigaan gitu. Pada saat mau belok ke kiri di ujung sana itu aku ada ngelihat sesuatu. Iya. Aku kira emang dia mau manggil kan. Dia kayak cuma nongol gini doang. Aku diam di situ, aku liatin. Soalnya nggak tahu kenapa ya, tapi dia nggak manggil, tapi bikin aku tuh berhenti untuk ngeliat. Iya. Jadi kayak ngerasa kayak ini dia lagi manggil gue atau lagi apa sih Iya, gitu. lu mau ngomong sama gua apa enggak sih sebenarnya kayak gitu ya? Sebenarnya kan kalau misalkan emang gak kenal kayak ya udah lewat Iya, aja. udah. Tapi Iya, pada saat terus? itu entah kenapa aku kayak diem gitu kan ngeliatin yang tadi begini, tiba-tiba langsung tek, satu sosok gitu. Oh, Jadi pada saat yang tadi yang aku lihat tadinya kepala doang, tiba-tiba dia langsung muncul dengan badan yang rada lompat gitu. Ya Allah. Ada aja Jadi itu daerah langsung mana? apa di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Langsung muncul dengan lompat, dan aku langsung kepikir kayak bukan orang bener. aku langsung lari. Tapi pada saat aku lari, aku ngerasa aku udah lari tuh kencang banget.
aku ngerasa tuh gue lari kenceng banget. Udah sekenceng-kencengnya tuh ya. Sekenceng-kencengnya. Tapi entah kenapa penglihatan aku itu aku kayak lagi jalan kaki. Tapi tenaga aku tuh habis. Abis gara-gara kamu ngerasain lari gitu Aku kan? ngerasa tuh lari. Aku tuh ngeliat badan aku tuh lari, tapi penglihatan aku tuh kayak aku nggak lari. Itu capek banget. Iya, karena energinya ya. Energinya. Itu Kisuro capek ya. banget. Iya. Besokannya aku demam. Iya. Iya. Oh, benar. iya tuh berarti Jadi tabrakan energi ya Kisuro Iya. kayak gitu ya. Besokan apa? Energi manusia sama energi mereka yang mungkin energi mereka lebih kuat gitu Ki. Iya betul. Dan itu memang mungkin terjadi ya. Sangat bisa terjadi. Nah, sangat bisa terjadi. Setelah itu sering lihat lagi belum? Enggak, udah. Nggak mau Sampai lagi. sekarang. Ah? Sampai sekarang. Nggak pernah Berarti lagi. itu doang Ya, pengalaman itu kamu doang. pertama dan terakhir. Iya, dan itu emang yang selalu aku ingat. Kalau misalnya ditanya, lu pernah punya pengalaman serem gak sih atau pernah ngeliat aku? Itu doang udah. Itu doang ya. Ini kalau Zidane ditanyain pengalaman seremnya adalah duduk di sebelahnya Bailey. Iya benar. Zidane, kakak bertanya deh, pengalaman serem Zidane itu apa pas di lokasi shoot aja? Yang paling serem ya, yang beda sama yang lain. Yang gong gitu. Yang gong paling pas di perjalanan pulang selesai syuting aku di mobil, tiba-tiba kayak ada yang batuk. Terus ya udah kan sendiri kan nyetir. Iya. Terus ya udah cuman santai aja ngomong terima kasih udah pinjam tempatnya. Saya mau pulang. Jangan ganggu saya. Iya. Makasih, sambil senyum aja sambil nyetel musik lagi jalan. Udah habis itu. Nggak ada lagi tuh ya. Kayaknya semua orang pemain-pemainnya itu dihantui semua ya. Bisa jadi kayak gitu. Gitu ya. Lu nggak tahu ceritanya? Ada. Bagaimana sih? Ceritain dong. Apa namanya penonton kita semua di sini Iya. pada penasaran, nih, semua Penasaran. pada kepo gitu loh. Ada lagi. Ada nggak yang Ada pada lagi. penasaran? Paling kalau di luar syuting sih, di luar syuting waktu aku di Bali habis selesai konser, ada nonton konser gitu, selesainya daerah Allahu Akbar. Iya. daerah Garuda Wisnu Kencana. Ya. Pulangnya, nah itu kan villanya di Uluwatu ke atas. Oke, aku nganterin abang aku, terus aku turun lagi tuh dari atas villa turun. Ada yang bersiul di belakang mobil, bersiul kayak gitu. Terus aku kayak, mungkin botol minuman atau apa gitu kena angin, tapi nggak mungkin juga. Tapi kayak berusaha positif, terus turun lagi lanjut, gitu lagi kayak, bilang, kalau di Bali kan aku juga orang Bali, bilang tabe sugra permisi, yang kalau ada salah mohon dimaafkan, yang sekarang pengen pulang, pengen istirahat. Udah, pokoknya aku nggak inget ngomong, kan kita kalau lagi deg-degan kayak yang penting nyebut aja yang benar. Kamu bisa nggak dengan cara ngomong Bali kamu minta maafnya itu bagaimana? Bisa nggak sih? Kamu bisa? paling campur aja gitu. Coba dikit. Coba penasaran. Tabe sugra titiang apa lupa. Nah, itu apa tuh artinya? Gitu. Itu apa artinya tuh? Seru ya. Tabe sugra itu kayak kita minta maaf sekali. Hampura gitu. Iya, Kayak ya seperti hampura. itu. Iya Ya, kan. seperti Sampurasun. Udah habis itu aku mungkin kan karena mungkin di hotel nggak tahu nih bakal masih diikutin apa enggak, ternyata enggak aman. Kayak tadi di mobil awalnya merindingnya langsung zup gitu sampai ubun-ubun di sini gitu kan. Terus aku udah makan kayak memang lagi ngantuk, terus pulang di hotel ternyata nggak apa-apa, ternyata memang aman. Berarti ya kita kan hidup berdampingan ya. Betul. Iya, betul. Konklusinya seperti itu. Jadi ya kita menghormati, beliau mungkin menghormati juga, dan ya berdamai. Tuh, Iya. berarti dia emang menghormati lu Kak di sini. Berdampingan terus lu juga dihormati. Iya betul. Kan? Entitas kali gue. Banget. Tapi memang selama syuting proses syuting itu Iya. pasti ada yang jagain dong ya, secara supranaturalnya pasti ada yang jagain Banyak ya. yang jagain ya. Tapi enggak. Ada ininya. Masa sih? Pasti dong ada Kalau penjagaan. Harusnya sih ada. Harusnya Kalau ada ya. anak-anak ini ya udah cuek aja. Allahu Akbar. Itu siapa lagi sih yang nangis-nangis? Jadi lokasi ini memang nyimpen kesedihan banget Betul. di lokasi I got ini it. karena ada 3 wanita yang mengakhiri hidupnya di sini. Aduh. Tadi ada. Tapi kita nggak tahu kan tadi yang- sebelum kita mulai tadi ada di belakang itu. Di sebelah sini ya. Iya. Satu. Aku ngerasa banget. Tapi Kisuro, ini benar loh. Pas aku pertama kali ini biar cerita juga sama MO Lovers di rumah. Iya.
aku kan sangat cuek banget kan dengan apaan sih gitu ya, cuek banget lah dengan suasana tempat lokasi syuting sebelumnya. Tapi lokasi ini ya, pas Bailing datang tadi, loh kok aneh sih gitu loh, maksudnya kok ada yang aneh sih di sini gitu loh, ada kayak yang menatap Bailing gitu loh, Kisuro gitu. Gue sih tadi natap lo juga. Enggak, beda sayang, tatapan kamu beda gitu loh. Iya, kalau tatapan kamu natap aku pengen gue timpuk gitu Aku loh. mah ditimpuk. Pengen cari sendal aku. Iya, gue jadi pengen timpuk balik. Itu benar Tenang, jangan sejarahnya begitu. Iya, jadi sebenarnya ada cerita lah di lokasi ini, iya. tapi terus banyak orang yang akhirnya kayak misalnya punya masalah, mereka kepingin menyendiri, mereka kesini. Nah Tapi kejadiannya nggak choice memang, deh, Mas. iya kayak kalau udah keganggu, ya Kisuro ya, Betul, kalau betul. udah keganggu, orang depresi, orang stres, Iya. itu mereka keganggu sama hal entitas apapun pasti ngikut. Iya. Ceritanya kayak gitu. Ini film kalian yang horor keberapa nih? Udah sebelumnya udah ada film horor juga kan? Maka Gimana? Fahad membintangi film horor juga sebelumnya. Sebelumnya ya pernah sekali. Oh ada. Ini berarti film horor kedua. Oke. Kalau Zidan? apa Zidan? Ini aku juga yang kedua. Oh ini horor kedua juga. Mana yang lebih Kalau kamu seram? kenapa udah punya film horor belum? Udah ada sih sayang. Jeritan Danau Telarang. Karena kehidupan udah horor ya saya, jadi nggak usah Di antara lagi, 1 dan 2 mana yang lebih seram? Racun Sangga. Yang Yang film ini? Ini pasti. hasil filmnya. Iya. Racun Sangga ya? Racun Sangga. Racun Sangga. Karena waktu aku syuting juga jujur kan aku mendampingi yang kesurupan yang Iya, iya. Maksudnya? maksudnya sebagai Oh di situ Oh, ceritanya. iya. Iya. Enggak, gue pikir ada yang kesurupan. Iya, itu energinya, makanya Fahad bilang di rumah itu tuh hawanya panas dan mungkin dia merasakan, apalagi dia menjadi kan, Iya, dan iya. dia merasakan. Betul, betul. Begitupun sebalik aku juga sama, aku ngerasa capek, drain banget, yang bener-bener kalau misalkan ngerasa takut ya, itu bener-bener yang setakut itu, yang bener-bener kayak digituin sama energinya. Oh, Iya, oke. iya, iya. Berarti di film ini. Ini mau ke Kisuro nih sekarang. Oke. Soal apa namanya racun Sangga. Racun Ini kan tadi Sangga. Kisuro di awal udah cerita sedikit bahwa bahayanya racun Sangga seperti apa. Betul. Tapi apakah memang si racun Sangga ini benar-benar santet yang bisa misahin rumah tangga sampai berantakan, apa itu memang benar Ki? Betul. Racun Sangga ini ya memang santet yang untuk memisahkan rumah tangga. Tapi parah karena dia menyakiti fisik. Ya seperti tadi dibilang. Banyak santet-santet ini untuk memisahkan rumah tangga itu salah satu contoh. Walaupun ringan bisa suami itu melihat istri itu kayak nenek-nenek seperti itu kan. Iya. Itu kan tidak menyakiti Iya, fisik iya. kan? Iya, betul. Iya kan? Mhm. Atau sering gaduh di rumah. Istri sama suami sering begaduh. Cekcok, kayak Itu. gitu. Ya, cekcok itu dipengaruhi oleh Ngegas mulu astral gitu. tadi kan. Iya. Tapi tidak menyakiti fisik. Iya. Iya. Tapi racun Sangga ini ampun. Dia memecah rumah tangga ini dengan menyakiti fisik. Jadi salah seorang misalnya suaminya yang sakit, sampai istrinya ini nanti nggak tahan untuk ngurus suami, akhirnya minta cerai. Sampai kayak Tujuannya gitu kan cuma cerai, Iya. tapi Iya. dia menyakiti fisik. Padahal dari saya lihat trailer cerita film ini, padahal yang bermasalah bukan suaminya, Oh. ya kan? Istrinya yang punya masalah, Andi yang bermasalah Iya kan? itu di film itu. tapi suaminya yang kena. Seperti itu. ceritanya Kalau kayak saya gitu. dengar dari siapa tadi? Dari cerita siapa tadi? Gusti Gina. Gusti Gina tadi. Jadi masalah ini karena pihak ketiga yang dari sebelah istrinya. Artinya mungkin ada yang Nggak Sirik, suka, nggak sirik. suka. Ya. cemburu lah. Kenapa si perempuan ini nikah sama si Andi ya? Seperti itu. Padahal Andi kan nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya si racun Sangga ini bisa kenanya ke laki atau ke perempuan juga sama aja Dua-dua kan? bisa, kena. dua-dua bisa. Mhm. Tapi ya betul juga yang menurut cerita si siapa tadi lupa. Gusti Gina. Gusti Gina itu karena istrinya dalam keadaan hamil, jadi mungkin tidak kena sama istrinya. Iya. Karena Jadi, posisi wanita hamil itu memang di dalam kondisi penjagaan Allah ya, Iya. penjagaan Allah karena ada janin di situ kan. Andai kata dia tidak hamil, mungkin istrinya yang kena. Nah, iya. Seperti Seperti itu. Jadi racun Sangga ini memang sangar lah.
Iya. karena dia menyakiti fisik. Ini mungkin mungkin ya bisa cerita yang diangkat sama Gusti Gina ini sampai dibikin film. Innalillahi. Ya. Ini Ya, nggak dia apa-apa. udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun kita diganggu, walaupun Insya Allah nggak apa-apa, karena kita membicarakan Iya. hal-hal supranatural. iya, itu, dan ada hubungan sama wanita ya. iya, astral pasti berkumpul, Tertarik ya. tertarik. Tapi aku penasaran Diki, racun sangga berarti itu santetnya cuman ada di wilayah tertentu. Berarti kalau misalnya ada hubungan kita sama orang lokasi tersebut, Iya. nah itu kita juga bisa kena ya? Apa gimana? Apa untuk di area itu Ya aja? kebetulan si korban ini tinggalnya di lingkungan ada para Yang spiritual yang menguasai ilmu itu. Kalau kebetulan dia tinggal di Banyuwangi Iya. atau di beda lagi. beda lagi, ya kan? Iya, Kalau dia tinggal di tempat saya, misalnya di Palembang, misalnya kan, wah kena 7 angin dia pasti. Oh, 7 angin. Iya, kena 7 angin dia seperti itu. Tapi bener-bener ya untuk Jadi akhir-akhir Indonesia ini memang kaya. Kaya, jadi Kaya. kebudayaannya. Iya, kita mistisnya. mistisnya. walaupun bagaimanapun kita harus bangga budaya Ini budaya Indonesia. sih. Tapi kalau untuk yang Budaya. satu ini kayaknya nggak bangga deh. Karena memang Itu sebenarnya budaya Indonesia ya kan, budaya Indonesia, budaya leluhur. Artinya Indonesia memang kaya sekali budayanya itu. Tapi kita jangan lihat asapnya, ya kan? Iya. Jangan lihat asap dari kejadian ini, tapi Iya. apinya Apinya. dari mana? Sumbernya dari dari mana? Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Iya, Nah, seperti itu. Nah ya ini bisa jadi film Racun Sangga, santet pemisah rumah Pemisah tangga rumah tangga. ini bisa menjadi inspirasi buat orang-orang Iya, bahwa pelajaran. kehidupan berumah tangga tuh nggak semudah yang dilihat, tidak seindah yang dilihat. Betul, betul, betul. Harus ada balance di antara. Gua wise banget ngomongnya. Tiba-tiba lu kalau nyiapin rumah banget. tangga bener-bener ya Papa Arsi tuh mengerti Iya. banget ya. Iya dong, pengalaman. Kalau itu kan makanya memang- kalau ngeliat begini-gini aku malas kayak Kisuro malas berumah tangga jadinya Iya. dengan single aja deh. Kalau beliau kan memang bapak rumah tangga, kalau Iya. kamu kan bapak rumah panggung. Oh, ada lagi rumah Iya, panggung. Dia emang yang nyangga rumah panggung. Iya, ya. rumah panggung kan ada tangga. ya. Betul sekali. Nah, kalau Fahad sama Zidan sendiri nih, setelah melihat kejadian yang dialami sama si siapa namanya? Sumpah gue nggak mau nanggapin lagi, udah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, kaget gue. Allahu Akbar. Alda. Ya Allah. Ada. Mau dikeluarkan apa aja? Kadang-kadang di sini kita emang ada yang ditunjukin ke kru, ada yang kadang-kadang talent, misalnya kayak yang kita di situ cuman kayak didengerin. Tapi aku merinding. Dan pengap kan di sini kan. Kamu buka mata, lihat saya, dia satu, pasti kamu benar. Ya. Jangan keluar, jangan keluar, ya, jangan keluar. Ya. Cerita apa yang mau kamu ceritakan? Diam dulu dia. Diam. Kenapa dia tadi nggak apa-apa kan? Hah? Oke. Apa namanya? Kenapa? Dari tadi yang suara-suara itu. Hah? Dari tadi suara-suara itu dari mana? Bukan. Apa suara yang tadi? Iya. Itu suaranya di area ini. Ini emang sensitif, dibikin sensitif. Jadi apapun itu kita bisa dengerin. Aduh itu gimana dong? Kali informasi nggak? Sakitnya di mana? Sakit apa? Bagian yang mana? Hah? Nggak mau cerita sakit? Ya. Kenapa sakitnya? Ini Kiprol kan? Aman Ki? Ayo pegang. Ya Allah. Aduh. Tuh, Aduh ya ampun. minum. Kasih minum itu. Ini karena lokasinya apa gimana sih ini? Ya itu. Nggak biasa-biasanya Iya. loh Mas Arca. Nggak pernah kayak gini loh. Untung yang datang bintang tamunya cowok-cowok loh. Iya, nggak apa-apa. Cowoknya juga duduk doang gini. Nggak ngapain. Mereka kan nggak mau repot juga ke situ. Ini bakalan capek banget tuh si Alda capek. Iya. Dek minum dek. Alda, lihat sini dah. Alda. Ntar dulu biarin dia minum dulu.
Tadi dia agak bengong soalnya. Agak bengong. Oh, lu merhatiin ya Mas? Gua nggak ini sih. Karena dari tadi dia tuh gini, gue pikir nulis kok nggak ngasih ke arah ke gue. Biasanya kan dia matador nih. Terus tiba-tiba tangannya tambah lama tambah gini. Ya ada Tapi tulis aja kalau jangan nggak usah bengong deh sayang. Kasihan loh dia ini. Loh, Allah. kok ada lagi? Ini dia, enggak kan? Enggak, Suara ya? orang Alda si itu, ini suara lain lagi. Lagi nangis ya? Iya nangis. Iya. Bukan Alda di situ. Lemes. Tadi jelas ya suaranya? Jelas, jadi kayak gini. Gitu. Oh, tadi gue pikir di sini. Iya makanya. Tapi kok suaranya lebih deket ternyata di situ. Bawa ini dulu dia kena udara segar. Ini gedungnya. Gantiin dulu Alda. Iya benar. Bawa udah ke udara luar biar segar. Itu gangguan dari astral yang di sini. Iya. Jadi itu perempuan itu hamil. Iya, seperti yang tadi saya Itu sempat perempuan cerita. hamil itu tadi. Jadi, Jadi ceritanya di sini waktu itu sempat ada seorang perempuan yang dia stres karena dia hamil, dan ceritanya ini karena saya waktu itu datang ke sini ada teman yang ahli supranatural juga, dia yang menceritakan keadaannya. Sampai akhirnya dia memutuskan ya udahlah saya ngakhirin hidup aja gitu. Iya, itu hamil dia tadi. Makanya dia bilang Dia sakit sakit tadi. itu kena KDRT itu. Aduh. Dia lagi hamil pokoknya KDRT lah. KDRT. Mana kita habis. Tadi dia mau menyampaikan keluh kesahnya tapi sebetulnya nggak kuat dia. Iya. Ya kan? Karena bisa jadi juga tadi si Alda badannya juga agak ngelawan ya. Iya. Di dalamnya ngelawan. Betul. Gitu. Tapi herannya dia biasanya juga tempat yang pernah kita bilang ini horor banget loh, ini paling ini banget. Tapi biasa aja, tapi pas di sini gue ngelihatnya kayak biasa aja, tapi dianya ini. Oh, di sini ini parah ini. Aku nggak tahu sih, aku nggak paham sih. Ya, nggak usah disebut lah ya. Iya. Ini berapa Jangan deh. lantai sih Ki? Ini? Ini ada 4 lantai. 4 lantai 1, 2, 3. Di paling Iya. atas ada lagi. Ini tuh apa sih Mas sebenarnya? Jadi sebenarnya bangunan ini katanya dulu diperuntukkan untuk kayak swalayan, terus ada mallnya. Oke. Gitu. Tapi Nggak akhirnya selesai ya? karena satu dan lain hal Iya. nggak jadi gitu. Bahkan terbengkalai ini udah sekitar 20 tahun lebih dari tahun 80-an. Iya. Bangunan ini. Iya, dari tahun 79 katanya. Dari 79. 79 ini Ya sudah ampun, ada. udah 45 tahun loh Ci. Iya, betul. betul. Makanya akhirnya lokasinya memang di sini dan akhirnya serbengkalai aja udah nggak bisa diapa-apain lagi. Insya Allah mereka nggak ganggu atau Nggak ganggu, menyakiti kita iya. tidak, tapi mereka mau menyampaikan keluh kesah. Tadi sebetulnya Iya. perempuan tadi mau menyampaikan keluh kesah. Iya. Energinya nggak negatif kan? Ki? Enggak, Positif. enggak. Jadi ya tapi nah itu Ada lagi ada yang kan? nangis Oh, nggak mau lagi. nanggepin. Itu ada yang itu berdiri di sini. Di sebelah situ tadi. Tadi pada saat di monitor kasih lihat kita duduk backgroundnya Iya. itu, tadi ada yang sedikit Ada yang- melintas gitu. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Aku juga dari tadi tuh kayak Apa? attentionnya kayak kalau nggak ke belakang sih. Iya. Ke atas ya. Atas di atas, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kita membicarakan astral pasti Udah pasti. mereka berdua. Pasti ada. Iya. Kita juga tamu di sini. Sama berdampingan. 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 Betul. Iya. Itu dia. Nah, kita mesti ngingetin lagi untuk Fahad sama Zidan, Yes. film Racun Sangga ini premier tanggal berapa? Di luar. Di luar. Udah, untuk sementara kita abaikan dulu. Abaikan dulu. Kita ignore aja dulu. Rada ke distract ya. Ke distract. Kenapa? Tanggal berapa? Premiernya atau tayangnya? Ya, tayangnya. Tayangnya tanggal 12 Desember 2024. 12 12 Desember ya. 12. Gitu. Dan premiernya nanti sehari sebelumnya. Nah, premiernya nanti kita di tanggal 6. Oh, tanggal 6 ya premiernya. Dan udah bisa ditonton di tanggal 12 Desember Bisa itu. ditonton tanggal 12. Gitu. Oh my god. Berarti sebentar lagi kita akan nonton lagi satu Iya. film horor dari Indonesia, Iya. Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Pemisah Iya, rumah iya. tangga. Itu dia. Bagus ini. Mengangkat cerita kisah nyata di
daerah, ya kan? Iya. Jadi bukan cerita settingan, memang Iya, fakta, ya kan? karena fakta. Memang Based on true fakta. story. Iya. Menurut aku sendiri ini bukan karena ini film yang aku peranin, tapi menurut aku film Racun Sangga ini itu horor yang berbeda karena bukan horor yang banyak hantu-hantunya Iya, yang lain, iya, tapi iya, ini iya. kalian mungkin nanti pada saat nonton lebih takutnya karena teror yang dirasakan oleh Iya, Adi iya. dan Maya. Allahu Akbar. Ya, mau menyampaikan apa? Itu daerah mana, Ki? silakan. Itu di atas Dari tadi, atas. di atas nggak apa-apa. Nggak usah takut, tenang aja. Nggak apa-apa, dia masuk Tuh, sini. dia ada di balik pilar sekarang. Ada di balik pilar. Kita lihat monitor. Di atas kita Sumpah ada gue pilar lihat kan? bayangan. Itu apa itu? Itu. Ya, Iya. ya. Hah? Hah? Enggak, orang ya? Bukan. Jadi Nggak, tapi dari aku benar merinding. Pilar mana? dari pilar yang atas. Apa? Pilar yang atas. Ada apa? Tadi ada yang Aduh. kayak senderan di situ, terus jalan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Mereka nggak ganggu. Iya. Kalau kita kan nggak bisa ngelihat ini. Ini suara apa kok? Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kita tuh kalau lagi podcast di sisi dunia Memang seperti itu. selalu kayak gitu. Ada gangguan suara. Iya. Jadi kita 80% itu kita podcast, ya 20%-nya lagi itu kita diganggu. Kita digangguin. Iya. Ada yang ngerasain apalah. Tapi fun fact loh. Apa? Em, Gimana? Yang di trailer aja kita udah ngeliat kan gerakannya Andi semuanya itu Iya. kayak menurut aku serem banget. Aku pernah ngeliat suatu video yang kayak begini. Oh, iya, aja iya, serem, iya. gitu aja serem. Makanya pas Aduh, kok dia ngobrol? Apa? Enggak, Ngomong Itu apa? dia mau Udah, nyampein. udah. Ada Skip mau aja nyampein dulu. apa Ki tadi Ki? Iya. Ki, gimana Ki? Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Dia ngebisikin sesuatu, denger kan? Iya, Tapi suaranya agak nggak jelas. Ntar coba aku ajak komunikasi dulu. Iya Ki, coba Ki. Coba Ki. Kita tunggu Ki suruh dulu. Sebenarnya gini, kita jangan sampai ngerasa ketakutan. Iya, Karena iya. kalau ketakutan mereka tahu, wah ini takut nih gitu. Sebenarnya gue nggak takut sih mas, gue tuh lebih ke kaget Oke. karena kita pakai headphone ini jadi Iya, kayak bener, langsung jelas jadi banget. ya, Tiba-tiba muncul ini, gitu ya? Tiba-tiba muncul. Ini mereka malah bilang terima kasih kamu datang ke sini, ramai tempat ini. Biasanya sepi soalnya. Iya, disuruh. biasanya sepi. Iya. Ini unik ini kalau Astral ngomong seperti itu Iya. kan. Astral ngomongnya terima kasih kamu Iya. datang ke sini, ramai tempat ini. Iya. Kami bukan ganggu katanya. Iya, iya, iya. Ya, tenang saja. Karena memang tempatnya mereka Iya, sekarang udah benar. ada di sini. Kan kita yang sebenarnya ganggu Iya. mereka gitu kan. Tapi kalau kita udah datang ke tempat begini Ki, kita sampai ke rumah tapi aman-aman aja kan Ki? Insya Ini Allah. soalnya tempatnya berbeza gitu, Iya. berbeda Apa? gitu. Beza. Apa? Berbeza. Beza. Bahasa Beza. Melayu. Aman, Iya. aman. Beza Paci. Iya, aman. Tapi Makci. apa namanya Fahad sama Zidan sendiri nggak pernah kan sampai ada yang ngikutin sampai ke rumah gitu atau pernah kejadian kayak gitu? Enggak sih. Kalau sampai ke rumah kayaknya Enggak ya. Enggak ya? Enggak ya. enggak. Kalau Apa kira-kira kiat kamu sebelum syuting biar kamu aman? iya tipsnya apa tuh? Tipsnya itu. Ada kayak ritual khusus atau apa Iya. pribadi gitu. Karena kalau syuting yang menyangkut astral itu biasanya gangguannya banyak, pasti. Kita membicarakan astral saja mereka langsung kumpul, apalagi kita mau Iya. menceritakan tentang dia di layar lebar. Betul. Iya. Tanya saja sama artis-artis yang pernah kayak peran Suzana atau Iya. yang lain. Itu seram-seram sekali. Kalau aku sih kalau misalkan ke tempat baru dan emang suasananya nggak enak, yang selalu aku baca itu aku selalu ulang-ulang terus ya ayat kursi paling. Oh, Ayat kursi iya. ya, Aku ya selalu bagus baca. lah. Kalau misalkan kedatang ke tempat baru, Iya ya. ya Kalau gitulah. kalau ini Zidan sendiri apa? Aduh, itu suara lagi loh. Iya. Iya sayang. Iya sayang. Iya, bentar ya, bentar. kalau Ntar kita ngobrol habis podcast. Itu lo nggak ada yang ngeh ya? Jadi di antara Zidan sama Fahad duduk di paling belakang. Itu ada berdiri satu. Iya. oh got it. Itu What is dia. that? Itu ada satu Ada berdiri. di sini. Iya. Lu bisa lihat Zidan? I got it. Itu apa? Iya. Iya, itu ada satu. Aku yang mana yang Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Lebih tahu. hangat. Ini sebelah sana. Sebelah Iya. Yang tengah situ. Jadi Iya, ada satu. Iya. itu. Oh, Tadi udah nggak ada. apalagi sih yang muncul-muncul? Enggak apa-apa, Iya. enggak apa-apa. Tadi aku ngerasa banget sih. iya kan? Iya. Ini biasanya MOP lovers yang nonton itu pasti suka Iya, ada yang ini nggak? Ada yang notice nggak? notice nggak? biasanya. Ada yang notice? Iya. Di komen ada yang notice gak?
Soalnya penonton tuh matanya jeli loh. Iya. Coba. Kadang-kadang mereka suka Itu apa itu? Itu penonton katanya ada yang lihat putih-putih loncat dari lantai 3. Ah iya. Penonton Iya, ada betul. yang lihat Ada putih-putih satu loncat dari lantai yang 3. itu tadi. yang tadi ya. makanya aku tadi. ngeliat ke atas terus ya. Iya, Iya, tapi energinya nggak narik apa-apa. ya. Mungkin itu tadi juga yang dia mungkin mereka kepengen komunikasi. Iya, iya. Mereka lewat si Alda tadi. Gitu. Iya. Tapi lain tadi, yang sama itu tadi lain. Beda lagi ya. Ki? Beda lagi. Beda. Beda Oh, lagi. beda. Iya. Nah ini sekarang kalau kita lihat monitor emang keadaannya nggak enak banget ya di Iya. atas ya. Nah itu dia tuh. Gue nggak MOP paham lovers sih gimana? mas. Hah? Gue nggak paham sih, nggak bisa gitu lihat. Zidan kamu mau tinggal di sini Zidan? Lu ada aja pertanyaannya nyuruh orang tinggal di sini. Ngelihat serem Iya, begini. iya, iya. Tapi Aman. Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Itu kayak ada yang nyanyi Ada yang ini enggak? Yang bersenandung ya. iya. Udah itu. Udah, itu lanjut, aja lanjut. itu. To be continued. Oke. Ini Kebanyakan di- kita masih nunggu karena kita tadi ada kuis. Iya. Iya. Nah, Iya. siapakah pemenang kuisnya? Mereka tuh jawab di komen di IG ya jawabnya Iya. ya. Di di Iya, di komennya kolom komen. itu ya. Langsung aja kita langsung live. di komen Nanti di- kita tunggu siapakah pemenangnya Iya, karena ada iya. 2 pemenang yang akan pergi ke Dubai. Dubai sama New Zealand. Iya kan? Boleh ikutan komen nggak? Boleh. 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 Kalau pengen banget tuh. Kalau ke Dubai aku mau ikutan koman juga. Aku nggak jadi ikutan komen kalau gitu. Pertanyaannya itu adegan Lu jadi nggak mau, apa jadi nggak mau ya. yang Fahad lakukan pada saat Ini syuting ya. racun sangga. Racun ya, pertanyaannya Sangga. itu. Racun Sangga. Tapi waktu pas aku baru lihat itu trailernya sama cerita-cerita, itu aku pikir itu tuh tipe loh. Aku pikir itu tuh tipe racun sangga gitu. Aku kan bener-bener nggak tahu ini bodohnya aku nggak Iya. tahu. Aku pikir itu kayak racun serangga. Oh. Aku pikir itu tipe, dan ternyata pas aku riset lagi, aku cari-cari lagi, ternyata bener memang racun. sangga itu kepanjangan dari racun sangga. Sangga itu tadi ya kayak dari pohon ya, Pohon. sangga Nah, namanya. iya berarti. Iya. Aku pikir tuh kayak racun serangga gitu. Oh. Tipe Jadi bodohnya memang aku. dari situ ya. Iya. Kisuro Ternyata ya, ada. racun sangga itu ya. Udah boleh diignore aja. Iya. Semakin kita tanggepin gangguannya akan semakin banyak. Iya, Iya, nggak ya. apa-apa. Oh, iya. Dan pasti akan Yang diganggu penting juga. kita tidak berbicara buruk Iya, tentang betul. mereka. Karena kita datang ke sini juga baik-baik, bener nggak sih? Iya. Betul. Kalau Bailing mah selalu niatnya baik. Iya, niatnya Iya. baik, kita datangnya yang enak-enak aja lah di sini gitu loh, nggak mau macam-macam juga lah. Ki Suro Iya, serem. betul. Pemainnya siapa aja sih di itu racun sangga? Yang pemeran perempuannya yang mana? Frederica namanya. Oh, Frederica. enggak Oh, nggak datang, ikut ya? nggak ikut ya. Lagi berhalangan. Oh iya. Cepet ya, Ini kalau yang- ke Suro nanya pemain perempuannya yang mana? Iya, Gitu, masalahnya cepet kan ini Maksudnya kan suami laki-laki. istri, ini kan jadi Ada ada istri. perempuannya Ki Suro, aku pemainnya. Kalau Iya Frederica, kan? Iya. iya. Frederica Sama udah lama Alam. tinggal di sini. Udah 5.000 tahun, udah kayak fosil tuh aku di Jadi sini. penghuninya ya. Oke, ada Jadi, saya. Kisuro mau nanya deh sekali lagi. Iya. Racun sangga ini kalau misalnya kita mau sembuhin, Iya. itu memungkinkan atau tidak, dan kalau memang bisa, seperti apa caranya Ki? Kalau sudah kena ya, kalau sudah kena santet yang jenisnya ini sulit disembuhkan. Ya Allah. Jadi nggak bisa Jadi disembuhin Bailing. jadi harus orang yang betul-betul menguasai ilmu tinggi. Oke. Ya, karena ini levelnya level high level ya. Iya. Iya. Level. Jadi nggak bisa istilahnya Sembarangan. Sembarang. Ruya biasa nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi bisa. memang harus orang yang punya ilmu tinggi Iya. ketemu dengan si yang Iya betul. pengirimnya Itu siapa. saya dengar kan Dan sudah iya. 17 kali diobati orang. Diobati dan sampai sekarang pun Masih dalam kondisi- pengobatan kan? ya. Ah Maksudnya, itu. Masih dalam nggak proses ya? sembuh yang belum 100% udah nggak ada gitu ya? gitu. Saya Tapi dulu tetap masih iya. kambuh gitu. Dulu 2018 saya pernah ngobati di daerah Cepiring, Kendal. Ah. Itu saya orang yang ke-58 Wow. ngobatinya itu. Tapi jenisnya bukan seperti ini. Tapi santet juga. Bukan sangga ya, di daerah Cepiring, Kendal itu. Bayangkan aja kalau sudah 57 paranormal yang ngobatinya gagal. Betul-betul dahsyat itu. Dahsyat, betul. Ya, saya yang ke-58 itu. Nggak semudah itu atau nggak Iya. segampang itu untuk diobati juga. Betul. Tapi alhamdulillah ya selesai.
Itu. Alhamdulillah selesai. Tapi antara yang itu aku si Andi ya, Mas Andi itu sampai sekarang dari yang pertama kena sampai sekarang agak mendingan daripada yang Iya, dulu. sekarang lebih ke gak sesering itu untuk udah nggak separah, nggak separah pada saat sebelum pengobatan, tapi sekarang masih suka kambuh tiba-tiba ada muncul lagi ya satu Allah, atau kasihan dua. banget. Karena kan Iya, itu iya. ke fisik juga. Iya, panjang itu, nggak tuntas. Nanti kayaknya sudah sembuh, itu nanti bisa muncul lagi. Ya, dan katanya itu tergantung dari apa mas, dari kalau misalkan imannya lagi goyah, Iya. itu disitulah racun itu bekerjanya. Bekerja, oke. Iya, iya. Ya kayak misalnya Karena kayak- emang itu untuk pemisah rumah tangga kan. Iya. tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka nggak bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak masih? bisa ya, masih mereka masih bareng. Kabarnya anaknya udah lahir. Kenapa? Anaknya udah lahir. Waktu dia kena kan Oh, udah. istrinya masih hamil. Sekarang udah lahir. Iya, iya. Iya. Mau mungkin ada yang mau cerita, mau Iya. ada yang mau Ada cerita, ada yang mau cerita silakan, tapi boleh. bahasanya berbeda, ya kan? Ini buat Fahad sama Zidan, momen apa yang tidak terlupakan selama syuting Selama Racun proses Sangga syuting ini? Racun Sangga. Momen yang tidak terlupakan pada saat proses syuting Racun Sangga. Ngumpul-ngumpul kalian bareng-bareng gitu iya. kan. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Sama itu pengalaman energi ketika syutingnya. Iya. Itu masih suara apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu lanjut. Oke. Itu energinya tuh kayak kalau masih diinget lagi sini tuh, Iya. emang berasa lagi energinya, capeknya, Iya, trainingnya, iya, nah iya. itu. Betul, betul. Setiap scene itulah. Kalau Fat, lu apa? Di lokasi yang sama sih kayaknya. Ya kan? Kayak Iya. Di trailer juga kalian Ada. bisa ngeliat ada salah satu adegan di mana rumah roboh itu. Oh, itu. Aduh, Oh. itu sih kayak pengalaman di lokasi itu dia nggak Iya, nggak bakal iya. dilupain. Tapi Karena- memang dari awal itu penggambarannya itu udah bukannya serem tapi kayak menakutkan, kayak kan gambar Scary. pertama tadi kayak CCTV kan, Iya. ngasih lihat kan kayak gitu, terus pindah dengan adegan-adegan berbeda, tiba-tiba langsung yang dang. Iya, iya. Ya, Tapi menurut aku kaget. itu unik banget sih. Maksudnya aku lihat yang kayak pengambilan gambarnya itu kayak Iya, model iya. CCTV. Itu benar CCTV itu ceritanya. Itu apa iya, apa iya. pengambilan gambar aja diambil dari dari atas atau apa gitu. Ceritanya masih CCTV itu. Iya itu ceritanya CCTV. Iya Ambil kan? Dari ujung Jadi- sudut ruangan gitu. Bikin kayak CCTV. Nah, itu adegan apa sih, boleh di-spill nggak? Dikit. Itu adegan apa sih gitu. Dikit Iya. aja spill. Kalau Aku tuh kelihatan ngapain? aku sendiri ngelihatnya ya Ah, ah. sebagai penonton, dan aku kan Ah, ah. ya itu kan kayak begini-begini, itu serem banget kan. Dan aku nggak tahu, tapi pas ada yang di trailer yang Fahad begini tuh, Iya. kan kayak suatu lambang apa-apa. Nah, Mm-mm. terus pas aku Pemujaan kayak gitu. Nah, pas aku posting Mm-mm. trailer sama segala macamnya itu, Mm-mm. tanggal tayangnya itu 12/12 12/12 24. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa otak aku kayak cocokologi. 12 bagi 2. Ada lagi cocokologi. Iya, Terus. 12 bagi 2 6, 12 bagi Oke. 2 6, 2 tambah 4 6. 6. 6. Enam. Oh, no. Oh. Iya, Jadi benar. Hah? Jadi benar 6666. Iya, maksudnya aku tiba-tiba nggak tahu ada kepikiran cocokologi, dan terus trailernya begitu juga kan, kayak ya maksudnya kayaknya memang nggak ada niatan untuk nggak ada pemikiran ke sana 12 12 24 Iya. ya. Tapi nggak tahu Iya. kenapa aku ada pikiran gitu. Ya, gitu sih. Makanya kayak Iya. fun fact-nya gitu. Dari 12 Dan 12 6. adegan itu sendiri juga 24 sebenarnya. juga 6. Yes. Gimana? Kayak Adegan itu sebenarnya jadi dari Mama itu pernah cerita bahwa hampir setiap malam si Andi ini itu suka ngigau. Ngigau tapi bukan cuma dari suara tapi juga Nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja. bukan cuma dari suara tapi juga dari Sampai gerakan bangun gitu sampai ya. kebangun gerakan dan Sleepwalking lain-lain gitu ya. seperti yang tadi dilihat di trailer itu. Jadi Iya. dari situ dia mulai kayak ini bukan sakit biasa Iya. kayaknya emang aneh. Jadi dia mulai Aneh sadar di ya. situ ya. Ya dan ini aku baru tahu lagi, maksudnya aku baru tahu ini pada saat kemarin ketemu lagi cerita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pada saat Mbak Maya ini bilang ke Andi kalau misalkan tadi ternyata di momen yang sama Andi itu lagi mimpi. Di mimpinya itu dia melakukan hal yang sama yang seperti yang Maya lihat. Maksudnya gimana tuh? Dia bukan ini kan? Apa sih? Lupa aku. Sleepwalking. Lucid, bukan lucid dreams. lucid dream. Heeh. Bukan kayak gitu ya? Bukan kayaknya. Jadi
kayak si Andi bermimpi. Andi bermimpi, dia Dejavu. Bukan, ini bukan dejavu. Bukan dejavu. Andi ini mimpi, di mimpinya itu ya yang kayak tadi kayak misalkan yang dilihat di CCTV. Dia sedang begitu. Iya. Dan Maya bilang tadi tuh kamu pas tidur kamu tuh gini. Jadi Andi Nyambung. ngerasanya mimpi. Andi tuh ngerasa mimpi. Maya ngeliatnya bener langsung gitu. Oh. Jadi kayak mimpi dalam mimpi. Iya. Tapi di Andinya gitu kan. Iya. Wow. Aduh, semakin penasaran ya menontonnya ya, nggak sabar deh 1 bulan Iya. lagi loh ini. Sebulan lagi, 12 ya. Semakin penasaran, semakin merinding saya. Itu nantikan tanggal tayang. Dan tapi kalau aku baru tahu kemarin kan, karena kemarin tuh ngobrol sama Maya kan. Kemarin tuh sempat ngobrol dan aku kayak, oh serem juga ternyata. Ya Allah, gimana Kalau dia iya. ngalamin langsung? Dia ngalamin langsung. Ya Allah, bisa ngobrol langsung juga sama Maya sama Andinya langsung gitu ya. Iya, dan Iya, kondisinya berdua di rumah gitu ya. Iya. Ya, maksudnya Tapi mereka kayaknya tidak di rumah itu lagi kan? Sudah pindah rumah lain. Apa masih di rumah itu juga? masih Kayak Kurang tahu. aku kurang tahu kalau misalkan untuk yang Iya. Tapi kalau misalnya mereka misalnya nih Kisuro mereka masih tinggal di rumah yang sama, Iya. apakah itu akan terus mengganggu bahkan sampai nggak bisa hilang sama sekali? Ya lebih baik pindah ke tempat lain. Karena di situ sudah ada jejak-jejak yang astral yang nggak baik gitu. Sudah terkontaminasi Iya, juga ya lebih baik dengan energi pindah ke negatifnya tempat itu. lain, hijrah. Hijrah dia. Kalau misalkan ada yang bilang santet, teluh, apapun itu kalau misalnya pindah ke kota lain itu akan tetap bisa bisa terbawa dia, gitu katanya. Tidak, kalau terbawa tidak, tapi orang masih bisa santet lagi kalau Bisa dia mengirimkan. Ya, tapi kalau dia pindah ke rumah baru pasti auranya baru lagi. Kan Iya nanti kan? santetnya bisa COD. Waduh. Ada. Iya. Hampir nyanyi itu gue. Iya betul. Santet Jadi lebih COD. baik dia pindah ke rumah baru. Iya seperti itu. Menarik sekali. Kalau boleh tahu siapa sih sutradaranya, Pak At? sutradaranya ada Mas Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Rizal. Wow. Dulu saya pernah Juara satu ya. produksi juga sama Mas Rizal Mantovani. iya. Produksinya juga tentang horor-horor juga dulu. Udah Iya, pasti iya. dong. Itu serem-serem juga soalnya semuanya. Harapan kalian apa nih buat penonton-penonton kita yang lagi streaming sekarang Iya. buat tetap nonton Pasti nanti? mereka tuh udah pokoknya tanggal 12 Desember nanti Harus- aku kosongin jadwal buat nonton filmnya Iya. ini gitu. Pasti begitu tuh penonton semuanya. jaga tanggal mainnya ya. Iya. Iya. Harus diamankan nih tiket pertamanya Ya, gitu. aku mau ya tiketnya nanti ya. Premier ya. Boleh ya? Iya, Bu terima Bos kasih ya. Iya boleh lah. Kok kamu premier sih harus datang ke Nonton bioskop aja. juga Premier, aku nonton Premier terus aku ke bioskop siap, juga. Siap. Nanti aku pakai ini lagi deh. Alasan kamu aja deh kayaknya Kalian mau tenang. pengen nonton premier. Sabar. Dia dapat Tadi- gratis. Pasti kita gratis lah, tenang aja. Oh iya, Harapannya bisa juga deh kalau Zidan gitu. sama Fahad nih untuk Iya. film Racun Sangga nih apa? Sebelum nih. Jadi Iya, boleh. Zidan boleh duluan. harapan aku karena di film ini tentang kisah nyata dan itu banyak pelajarannya yang bisa kita ambil dari suatu kisah nyata ini, entah itu mungkin keluarga terdekat kita, orang terdekat kita ataupun orang-orang yang mungkin kita kenal, mungkin ada peristiwa yang bisa kita ambil pelajarannya di sini, mungkin ya kan hal-hal seperti itu Iya. didapat Bisa terjadi kepada didapat siapa dari lidah yang salah berbicara, Iya, ucapan, betul. sikap Betul. Ya, bisa sikap-sikap kita. Nah, Betul. orang ya intinya adalah hal-hal itu pasti terjadi ya. Iya, Mungkin iya, dari iya. film ini semoga yang menonton mendapatkan pelajarannya, mendapatkan hikmahnya dan terhibur juga. Iya. Aduh bijak sekali ya. mantap sekali Zidan Zidan. Terima kasih sudah mewakili. Enggak. Udah habis. Iya. Udah habis, gue mau bingung mau ngomong apa lagi nih gue. Boleh Mas Zidan. Untuk film Lu mau ngomong ini. apa nih? Iya. Harapan pesan-pesan kayak lebih ke pesan ya. Pesan Iya, untuk boleh. yang nanti menonton film Racun Sangga. Aku cuma mau bilang bahwa Tuhan itu memberi cobaan kepada hambanya, pasti tahu bahwa hambanya pasti bisa melewati itu semua. Jadi di film Racun Sangga ini juga nanti kalian bisa lihat bagaimana perjuangan dari suami istri ini untuk mempertahankan rumah tangganya yang Iya. terkena racun sangga ini. Iya. Dan benar yang kata Zidan bilang tadi, di sini juga pasti ada pelajarannya yang bisa diambil dari film Racun Sangga ini. Perbuatan kita atau masa lalu kita itu yang kita nggak tahu mungkin menyakiti atau ada yang Iya. tersinggung atau Dan gimana. tersakiti gitu ya. Dan orang pun pasti akan melakukan segala hal, baik itu jahat ataupun baik jahat ataupun entah. Allah.
Tuh lagi. Aduh, masuk lagi. Ya, pokoknya itu buat kalian semuanya. Iya. Kalian Oh my Ini yang god. kali ini agak tambah kenceng nih, Uni. Iya ya, kencang ya. Iben sampai merinding langsung. banget. Iya. Oh. Kak, itu dibawa aja deh yang Oh, ada saranan lagi. Iya. iya. Yang perempuan siapa aja? Pegangin. Ih, Aduh, gimana? Lu mau kemana? Bantuin. Ini. kayaknya tempatnya nggak aman deh, Kisuro. Kisuro kayaknya tempatnya nggak aman deh. Iyalah Kisuro. Hah? Aduh, Kenapa? Apa katanya? Jatuh. Jatuh. Jatuh katanya. Ya dia yang di atas itu mungkin. Yang tadi ada yang bilang juga tuh yang jatuh. nama kamu siapa? Oke. Ya, bukannya ya. Ya, ada pesan lagi enggak? Sudah ya. Bismillah. Sudah. Itu udah dipastikan aman sebelum Ki. Suara apa lagi itu? Nanti. Sumpah di sini banyak banget. Kali ini episode ini banyak banget distraksinya. Biasanya nggak pernah kayak gini ya, Uni. Nggak terlalu sesering ini sih. Oh iya. Biasanya nggak sesering ini. Iya, biasanya nggak. Paling lu kayak dengerin suara. Tapi yang sampai kayak gangguin itu nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ini kayak banyak banget. Banyak banget. Enggak baru ini, benar-benar. Enggak, bukan baru. Untuk yang ini nih, Untuk yang kayak gini. Biasanya tuh misalnya kalau kita lagi podcast itu paling kayak 1 kali atau 3 kali lah. Misalnya tadi opening atau ntar tiba-tiba ada pas kita mau selesai baru. Ini dari awal kan berentetnya banyak juga. Oke. Nggak ngerti kalau gue untuk yang apa? Tuh sampai Ya, Itu dia siap kasihan capek. Ih, Baik, itu- boleh itu- nggak tolong ini? Dalam hati baca-baca deh, dalam hati baca-baca. Coba lu bacain dong. Dalam hati dia, ide dia. Kan gue yang baca-bacain. Kasihan ya. Itu kayak dulu. Soalnya tampilannya udah Iya. udah ini. Soalnya tadi gotik kan. Iya, gotik Tampilannya banget gotik ya. kan. Mumi. Udah mikirin banget kan kesini bawa pakai Ini- baju. Abang gue doang yang serem. Iya. Ini mungkin kita akan ngumumin. Iya, oh, jadinya papannya kita ambil Papannya ya? kita ambil aja. Jadi Oke. jawaban kuisnya untuk adegan apa yang paling serem Yang paling serem? dihadapin sama si Fahad itu Iya. adalah adegan tangan diparut ya. Oh, betul. Benar. Pemenang kuisnya adalah Lenvi, Gatan, Atan, dan juga Raisa Samalika. Oke, congratulations guys. Selamat. Buat pemenang Congratulations. nanti Keren kamu bisa bisa tahu. langsung apa tuh Nanda? Bisa langsung apa tadi? Langsung Ya, DM langsung di aja DM ke aja. Instagram @sisidunia_MOP gitu. Ya kan? Langsung di DM aja nanti langsung ya transfer langsung ya by link hadiahnya ya. Oh, boleh. Ntar Iya. aku transfer amal kebaikan aku semuanya buat Itu jadi amal kebaikan. By the way ya, kita harus ngingetin lagi kalau misalnya MOP Lovers lagi nonton film-film yang agak-agak serem, misalnya Iya. kayak nonton Sisi Dunia malam hari ini. Terus kalau saking takut itu biasa perut jadi kembung. Oh, kembung lagi. Kembung lagi. Iya. Dia Itu perutnya- pasti ada loh orang-orang yang kayak gitu. Tapi bukan ke kembung sih Mas, ini lebih ke mules kali ya. Iya, lebih Dia ke mules mules. ya nggak Iya, sih? betul. Iya kan? Gitu. Dan nggak enak banget. Nggak enak. Jadi kayak wah penuh gitu loh. Pokoknya harus standby banget itu berarti on suite di rumahnya. Nah. Ini bunyi apa ya? Ada musik. Kereta api. Iya. ambulan. Oh, oke. Ambulan. Itu ambulans tapi nggak ada supirnya. Iya. Hantu ambulan Hantu jangan-jangan. ambulan. Oke, berarti harus ini ya, harus segera mengkonsumsi on suite, harus stok di rumahnya ya. Betul. Iya, iya. Boleh Itu dia. di sinaran mentari menyinari. Aduh ya, semoga Nah, filmnya ya. rame nanti Iya. ya. Pokoknya hari gini kalau kalian susah banget buang air besarnya ya, kalau gitu aku punya solusinya yaitu On Suite yang kaya akan serat dan antioksidan serta dapat menjaga kestabilan daya tahan tubuh kamu ya.
ya. OnSweet ini juga bisa membantu masalah kamu. Jadi nggak perlu lagi deh ya nahan sakit karena susah buang air besar gitu ya. Pokoknya ini produk OnSweet ini juga sudah tersedia di e-commerce, Shopee, Benz Market dan juga Ruben Onsu ya. OnSweet by lemak. Nah sekarang untuk MLP Lovers juga untuk belanja kebutuhan nggak perlu ribet lagi karena sekarang kebutuhan itu ada di akunnya TikTok Ruben Onsu _official, Yes. TikTok MOP _channel, terus juga TikTok on apa tuh? Agak kebawah dikit. On supermarket, Shopee Ruben _onsu, Shopee Benz Market. Pastinya akan ada selalu diskon di setiap harinya. Jadi happy shopping, MLP Lovers gitu. Nah, malam hari ini kita ucapin terima kasih untuk Fahad dan juga Zidan ya yang sudah datang, dan yang pasti untuk MLP Lovers jangan lupa tungguin nanti ya 12 Desember 2012. itu akan tayang film Racun Sangga. Racun Sangga. Itu dia ya. Dan silakan mungkin bisa tolong Fahad sama Zidan yang promoin filmnya, mengajak MLP Lovers. Mari kawan-kawan sekaligus. Iya, jadi kayak ini ya, pakai toa jatuhnya ya. Iya. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang ada di sini, yang lagi nonton kita di Sisi Dunia, kalian nanti wajib banget nonton di tanggal 12 ya, Desember 2024. Ajak teman-temannya, orang tuanya, ya. Siapa lagi ajak siapa? Satu RT boleh? Satu RT boleh, satu kelurahan boleh. Pokoknya untuk semuanya MOP Lovers yang sekarang lagi nonton Sisi Dunia, jangan lupa nanti tanggal 12 Desember 2024. Yes. Nonton film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Selagi masih di dunia, nonton Racun Sangga. Oke, tuh agak serem ya. Selagi masih di dunia, nonton Racun Sangga. Tapi bener juga sih. Kalau udah nggak di dunia lagi nggak nonton lagi. Mungkin Kisuro ada kesimpulan dari Kisuro sendiri, bagaimana kita supaya terhindar nih dari santet-santet seperti ini tuh gimana Ki? Oke, untuk MOP Lovers ya, ini kiat-kiat supaya kita tidak kena santet ya. Yang pertama itu jaga lidah, jaga sikap ya. Ya, jaga lidah, jaga sikap. Jangan sampai kita menyakiti hati orang, karena ini apinya itu pasti orang sakit hati. Ya, betul. Awalnya mereka sakit hati, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan lagi ibadah ya, karena gangguan-gangguan gaib itu kalau ibadah kita bagus, insya Allah kita terlindungi. Amin. Insya Allah kita terlindungi. Itu saja pesan dari saya. Maafin juga ya kalau Bailing ini agak-agak salah-salah kata juga ya kan, membuat penonton MOP Lovers tidak senang dengan ucapannya Kakak Bailing. Itu semuanya buat menghibur kalian semua. Menghibur kalian semua walaupun dari lubuk hati Kak Bailing. Udah mulai. Kalau mereka udah berantem, artinya kita harus sudahi dulu Sisi Dunia malam hari ini. Jangan lupa untuk MOP Lovers nonton Uji Nyali di besok ya jam 10 malam. Masih ada di uji nyali. Masih ada orang yang mau uji nyali dengan gedung seram seperti ini. Betul. Dan malam hari ini sudah fix ya, dari Ruben itu adalah Bailing yang akan ikutan uji nyali. Kita habis itu balik. Ya. Oh iya. Bailing ya. Betul-betul uji nyali betul. Di jalan tol aja deh gue rame say. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di Sisi Dunia minggu depan. Sampai jumpa MLP Lovers. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Iya.